laki-laki misalkan, dia laki-laki, berarti kharajta min baitihi. Kalau perempuan baitiha. Kalau dari kamar kalian, engkau telah keluar dari kamar kalian nih. Kharajta min baiti mereka baitikum. Maka ini hafalkan yang dhamir kepemilikan. Dhamir apa? Dhamir muttasil. Ada di halaman berapa? Coba lihat, ini dhamir harus kuat. Dhamir harus kuat. Mana pelajaran berapa dhamir? Khamsah wa salasun. Ya, betul. Halaman 35 nih, thalibat wa thullab. Ini namanya dhamir muttasil. Dhamir kepemilikan, kitabuhu, kitabuhuma. Ini artinya kepemilikan, nyah. Dari kamarnya, dari kamarmu. Kitabmu, kitab kalian. Ya. Baik. Alan iftar sofa pada 132. Oh, yang dakhala. Karena dia objek. Nanti kita pelajari ini. Objek, setiap objek ya. Seperti dakhala. Ini pertanyaan. Dakhala Usman hujrata. Kenapa fathah? Karena dia sebagai objek. Usman masuk mana? Ke kamar. Kenapa tidak ada ilah? Karena dakhala tidak butuh ilah. Dakhala langsung saja. Nanti kita pelajari setelah bab ini ada bab maf'ul bih objek. Ya, setiap objek nanti fathah. Ila aina dhahaba Muhammadun? Dhahaba Muhammadun ilal fasli. Tarjih. Ayo tarjih. Kemana Muhammad pergi? Dhahaba Muhammad ilal fasli. Muhammad telah pergi ke kelas. Hal jalasa Hal jalasa Aliyun guna. Halaman 132. Halaman 132 iftah. Hal jalasa Aliyun guna. Apakah Ali telah duduk di sini? Naam, jalasa Aliyun guna. Ali duduk di sini. Telah itu nggak mesti diterjemahkan terus ya. Telahnya nggak perlu diterjemahkan terus menerus, nggak perlu. Ya. Hal dakhala Zaidun faslahu. Apakah Zaid telah masuk ke kelasnya? La. Ma. Nah, kalau ada ma berarti tidak nih. Ma dakhala Zaidun faslahu. Zaid tidak masuk kelasnya. Nah, perhatikan ini tambahan. Kalau ada ma artinya tidak. Berarti kalau saya duduk, jalastu. Kalau saya tidak duduk, ma jalastu. Kalau saya mendengar, sami'tu. Kan sami'a tadi mendengar. Sami'tu. Berarti kalau saya tidak mendengar, ma sami'tu ya Ustaz. Gitu ya. Saya tidak mendengar. Kalau kami tidak mendengar, ma sami'na. Sami'na wa ata'na ya Ustaz. Itu ya, kami dengar, kami taat. Baik. Mata kharaja Aliyun minal madrasah. Kapan Ali keluar dari sekolah? Kharaja Aliyun minal madrasah ba'da sholati zuhri.
Umar kharaja min ghurfatina. Masya Allah, ini sudah bisa menerjemahkan, ya. Tentu terjemah sederhana, labasa, pelan-pelan. Baru beberapa paragraf, nanti full satu halaman, ya. Nah, maka ini pentingnya fiil nih, makanya kita langsung loncat aja ke fiil. Nanti kita balik lagi ke yang belum kita bahas. Baik, sekarang lanjutannya huma dan hum, huwa, huma, hum. Ya, ini diacak ya domirnya, artinya aplikasinya ya, prakteknya. Misal dhahaba Muhammadun ilal madrasah. Aliyun, perhatikan nih, kalau dua orang begini, Aliyun wa Hamidun dhahaba ilal madrasah. Ali dan Hamid keduanya telah pergi. Nah, itu maksudnya dhahaba, mereka berdua telah pergi ke madrasah. Jalasa Zaidun alal kursi. Ali wa Hamidun jalasa alal kursi. Jadi nama orangnya harus di depan. Khusus yang ini nih. Khusus yang dua, musanna. Karena kalau dhahaba, lihat, yang dhahaba Muhammadnya bisa di belakang. Dhahaba Muhammadun, kan? Boleh tidak Muhammadnya di depan? Boleh, seperti tadi Umar Muhammadun dhahaba ilal madrasah. Tapi khusus untuk yang ini, selain huwa tadi, dua orang ini Ali dan Hamid harus di depan, tidak boleh di belakang. Kenapa Ustaz? Perhatikan, ini ada rahasia. Sekarang kita baca aja dulu, takutnya pusing kaidah. Kharaja Aliun min baitihi. Aliun wa Hamidun kharaja min baitihima. Dakhala Utsman hujratahu. Aliun wa Hamidun dakhala hujratahuma. Hum dhahabu ilal madrasah. Haula artinya mereka ini. Haula artinya mereka ini. Jalasu al kursi. At-tullab kharaju min baitihim. Al-mudarrisuna dakhalu hujratahum. Perhatikan, ila sabura, ila sabura. Yang kuat kataba misal Muhammadun. Muhammadnya boleh di depan, Muhammad kataba. Tapi kalau ini kan dua nih, dua orang. Dua orangnya itu harus ada di depan ini selalu. Maka disebutkan tadi Ali wa Hamid kataba atau huma kataba. Tidak boleh setelahnya. Tidak boleh kataba Aliun wa Hamidun. Khata. Begitu pula yang ini. Berarti kalau katabu kan tiga orang atau lebih kan? Berarti misal Aliun wa Hamidun wa Ahmad katabu, atau langsung jamak taksir. Jamak taksir. Misal apa? Boleh boleh tadi at-tullab, atau jamaknya para ustaz. Misalkan apa? Ya, al-asatidzah katabu, atau contoh yang lain, tabib misalkan para dokter. Al-atibba'u, atau orang-orang muslim. Al-muslimuna. Yang penting pokoknya jamak. Tapi harus di depan, jangan ada di belakang. Khusus untuk yang ini, ya, huma, hum, ya, huma yang ini juga, guna yang ini juga. Maka yang boleh dibolak-balik itu yang ini aja nih, nih, dan dia, anak boleh tidak? Boleh nggak dibolak-balik? Tidak boleh.
Zahabtu ana, jangan. Sudah cukup. Zahabtu artinya sudah saya pergi. Boleh nggak diganti yang lain? Nggak mungkin. Kalau pilih yang lain nggak mungkin. Al-Muslim zahabtu, bisa tidak? Al-Muslim zahabtu. Iya, foto Al-Muslim ini ngomong siapa? Muslim apa saya? Kalau Muslim berarti Al-Muslim zahaba pakai huwa kan? Nah, maka yang ini tetap, maka kuncinya yang ini saja. Maka kita katakan selain huwa, selain hiya, maka kata fa'ilnya itu harus ada di depannya. Betul, iya. Karena ini sudah pengertiannya dua gitu ya. Artinya kata apa itu sudah pengertiannya dua, tidak perlu ditambah lagi di sini. Kalau ini tidak ada tandanya. Maka di sini contohnya lihat tuh. Mulai yang jalasa, zahabu, jalasu, khoroju, dakhulu, semuanya di depan fa'ilnya. Baik, sekarang coba kita lanjutkan 134. Dibalik-balik contohnya. Ya, gimana? Yang mananya? Fa'ilnya? Contoh, coba contoh apa? Contoh. Ya kalau ini kan contoh dahabta kan, ini contoh dahabta kan. Maksudnya mau di depan mana? Siapa di sini? Kalau ini normal bu, kalau ini tetap maksudnya tidak perlu kata-kata yang lain. Dahabta artinya antanya di depan ini, tidak boleh di belakang. Jadi anta dahabta atau tanpa kalimat anta pun ini sudah cukup. Dahabta sudah jelas artinya kamu pergi. Maksudnya ibu ada lagi fiil di sini? Gimana contohnya ibu? Ya? Pakai nik. Contoh kalimat yang bisa dibolak-balik. Contoh ini ya. Perhatikan. Berarti saya langsung masuk ke kaidah ya. Siap-siap ya. Ini kaidah terpaksa ini karena memang terpaksa karena memang tuntutan. Jadi mohon siapkan telinganya, siapkan matanya, siapkan hatinya. Contoh ya. Zahaba. Ini kalau kalimatnya diawali seperti ini namanya disebut jumlah pilihan kan? Perhatikan dulu ya. Zahaba at-thalib. Ya. Kalau thalibnya kita ganti dua orang boleh apa tidak? Boleh. Maka zahaba atau libani. Hah? Tidak, sebentar. Kalau ini di depan nih, Bu ya, zahaba tetap zahaba, berapapun jumlah fa'ilnya. Kalau di depan, perhatikan. Maka ini lagi contoh. Berarti zahaba atullah.
Ini contoh yang contoh lain maksudnya. Al-muslimani. Contohnya jamaknya apa muslimun? Al-muslimuna. Baik. Nah, ini kaidah, perhatikan. Perhatikan kaidah, tolong. Jika kalimatnya diawali fiil ini, maka kemudian ada fa'ilnya berupa isim dhohir. Ya, datang setelah fiil ini ada isim dhohir yang kelihatan nih. Bukan dhamir ya, ada isim dhohir nih di sininya. Maka berapapun jumlahnya, baik dia mufrad, musanna, jama' taksir atau jama' muannas salim atau mudzakkar salim, dia tetap tidak berubah ininya. Perhatikan. Berarti kalau ini muannas tholibat menggunakan dhamir iya dhahabat. Bedanya hanya itu saja. Kalau muannas berarti dhahabat apa? Atau libat. Kalau musannanya berarti tetap dhahabat atau libatani ya. Nah, perhatikan. Jadi berapapun jumlah fa'ilnya, perhatikan tholibat, jika ya berapapun jumlah fa'ilnya, kalau fi'ilnya yang di depan hanya menggunakan dhamir huwa dan dhamir ya saja. Kalau fi'ilnya diletakkan di depan, perhatikan. Cuma ada perubahan. Kalau fa'ilnya ini kita tarik ke belakang. Pak, maksudnya fi'ilnya. Iya, biar kena maksudnya tholibat. Berarti siaga ya. Perhatikan, tholibat. Kalau ininya kita ubah ke depan, baru terjadi perubahan. Silakan. Berarti kalau di sini atolib berarti atolib tetap ini dhahabat karena satu orang kan. Nah, baru di sini atolibani baru ininya berubah mengikuti ini. Iya, kaidahnya ini. Makanya tadi Aliyun wa Hamid kan 2 orang. Berarti dhahabat. Berarti kalau Ali dan Hamid tarik ke belakang bagaimana? Menggunakan ini, mau di sini panjang sampai kemana pun, zahaba Aliyun wa Hamid wa Muhammad wa Ahmad wa Yusuf wa tetap ininya zahaba saja. Di belakang. Kalau rumusnya begini, rumusnya yang pakai alif. Berarti kalau rumusnya ini boleh Ibu, betul. Sahih, betul. Ini udah bisa menarik kesimpulan, berarti paham. Artinya rumusnya ini kaidah nih. Kalau yang ditulis pertama kali fi'il, berapapun jumlah fa'ilnya nih, isim dhamir ini, berapapun jumlahnya, mau jamak, mau mufrad, mau musanna, jamak taksir, jamak muannas salim, tetap ininya hanya dhamir huwa atau iya jika dia muannas ya. Tinggal dilihat. Cuma kalau ditarik ke depan, baru fi'il ini menyesuaikan jumlahnya. Kalau di sini 1 orang berarti tetap zahaba. Kalau 2 orang atau libani berarti zahaba. Kalau atullah berarti mereka kan, atullah kan jamak, para siswa berarti zahabu. Fahim tuh? Tapi ingatnya gimana catatnya kaidahnya coba? Tolong dicatat masing-masing gimana kaidahnya. Ini karena kalau udah pulang lupa. Kalau mau dicatat, ayo kita catat kaidahnya ya. Ayo. Pokoknya kaidah apa nyebutnya ini kita nih? Perhatikan. Jika fiilnya di awal kalimat nih, tulis. Jika fiilnya di awal kalimat
maka fa'il yang berupa isim dhahir, maka fa'il yang berupa isim dhahir boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Boleh mufrad, boleh musanna, atau boleh jamak. Jamak meliputi seluruh jamak. Ya. Dan fiilnya hanya menggunakan, iya, fiil yang mudzakkar menggunakan dhamir huwa saja. Ini maksudnya, menggunakan dhahaba saja atau menggunakan dhamir huwa saja. Jika muannas menggunakan yang dhamir ia saja. Dia orang ketiga, menggunakan fiil orang ketiga huwa. Jika fa'ilnya berupa mudzakkar, maka fiilnya bagusnya ditulis contoh lah. Kalau tulis contoh, ingat nanti. Saya tulis ini tulis, sama nanti di bawahnya tulis yang ininya di depan. Ayo coba tulis, uktub. Ini penting. Tulis aja ini, ya. Kalimat wadih, as-surah. Jelas, wadih. Jangan dihapus ya. Jadi catat dulu yang ini, baru nanti catat lagi berikutnya. Ininya fa'ilnya ada di depan. Ya, fiilnya di depan berarti berubah. Jadi dhahaba nanti dhahabu gitu ya. Yang kebalikannya, fa'ilnya ada di depan. Ya, perubahannya berarti kalau di sini at-talib dhahaba, at-talibani dhahaba, at-tullab dhahabu, berarti gitu. Ya, tulis contoh di bawah. Nah,
Kalau di depan nih at-tullabu zahabu berarti at-talibatu zahabat, at-talibatani zahabata. Domir huwa atau iya? Ya, ya betul. Fi'ilnya hanya mudzakkar dan muannas, itu domir huwa atau iya. Sahih, itu lebih ringkas tadi, betul. Terus kaidah berikutnya, jika apa? Fa'ilnya di depan, berarti fi'il mengikuti jumlah fa'il tadi. Makanya coba nanti kita latihan. Kemana? Keyboard saya yang sana. Yang kaidah kedua, apabila fa'ilnya di awal kalimat, maka fi'il mengikuti jumlah fa'il. Apabila fa'ilnya di awal kalimat atau di depan, maka fi'il mengikuti jumlah fa'il. Nah, dari sini kita bisa membuat contoh. Terjemahkan kalimat berikut. Coba terjemahkan ya, tulis. Telah hadir Fatimah dan Maryam. Buat Fatimah dan Maryamnya di belakang dan di depan. Ada perbedaan. Telah hadir Fatimah dan Maryam. Coba buat dua kalimat, maksudnya dua contoh. Maryam dan ininya di belakang dan Maryam dan dengan Fatimah tadi di depan. Ada perbedaan. Berarti bukan sahabat telah hadir. Berarti hadarat Fatimah wa Maryam. Coba Fatimah dan Maryamnya di depan. Berarti Fatimah wa Maryam hadarata. Nah itu maknanya sama, cuma beda kaidah saja penulisannya. Ya, begitu juga sama. Misal wanita-wanita muslimah pergi ke masjid. Nah, coba bikin dua kalimat. Wanita-wanita muslimah, para wanita muslimah pergi ke masjid. Berarti kalau zahabat duluan berarti zahabat al muslimatu ilal masjid. Kalau muslimat di depan berarti al muslimatu zahabna ilal masjid. Kan guna kan mereka. Kalau wanita muslimah mereka pergi. Nah itu, insya Allah ya. Berarti alhamdulillah. Tinggal ini dibaca saja. Insya Allah kita lanjutkan pada zuhur apa pada asar? Pada zuhur. Pada zuhur. Asar pada zuhur. Oh, pada asar. Oh iya, lah asar. Hah? Jangan tambah materi ya.
banyak aplikasi, kamu bagaimana ya sampai halaman nanti kita baca, insya Allah nanti kita baca sedikit-sedikit. Baik, ya. Tinggal rajin dibaca. Fi'il madhi sudah selesai. Intahina min fi'il madhi. Baik, insyaallah ba'da salatil asri kita bahas tadriban al-wajib usbu al-madhi. Dan kita akan bahas tadriban fi'il madhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tholibat Manal Hadirah Amelia